Sepasang kekasih sedang bergegas pergi meninggalkan kota. Terlihat pasukan militer sedang berpatroli di jalan menggunakan mobil. Tiba-tiba muncullah seorang gadis. Mummy, what have you done? 5 tahun sebelumnya, hari-hari di bumi berjalan normal seperti biasa, tidak ada konflik dan bencana alam. Pasangan muda, Sam dan Zoe, pindah rumah untuk mulai kehidupan yang baru di kota Midwich. Psikiater bernama Susana mengakhiri sesi terapinya, kemudian memberitahu sang putri, Cassie, bahwa ia akan pergi berangkat ke London. Tapi ada yang aneh, sebelum pasien Susana pergi, ia berkata hal buruk akan terjadi. Because bad things will happen. Charlotte, I have that feeling too sometimes. Jody datang dari kota untuk melihat saudara perempuannya yang sedang hamil, Deborah. Di perjalanan, mobil yang dia tumpangi nyaris saja. Watch out! Beruntung tidak terjadi apa-apa, Deborah menyambut Jody dengan penuh kehangatan. Stewart mengajak rekan kerjanya, Amrita, untuk menginap di rumah dan bersenang-senang. Stewart, si tukang selingkuh ini, memanfaatkan waktu di saat keluarganya sedang pergi berlibur akhir pekan. Kembali ke Cassie, perempuan berambut pendek itu sekarang tinggal sendiri di rumah karena ibunya sudah berangkat ke London. Tiba-tiba, dia melihat sesuatu yang aneh pada layar televisi. Di kota mulai terjadi masalah. Listrik mengalami gangguan yang tidak pernah dialami sebelumnya. Pertanda buruk ini juga dirasakan oleh hewan-hewan. Jane mendapati seorang muridnya terbangun dengan tatapan mata yang penuh misteri. Tak lama kemudian muncul cahaya terang dari langit yang membuat semua orang di Midwich Town pingsan. 10.40 malam waktu London, Susana harus segera pergi meninggalkan teman kencannya karena kereta sebentar lagi akan masuk ke jadwal keberangkatan terakhir. Selain itu, dia tak ingin putrinya menunggu terlalu lama sendirian di rumah. Singkat cerita, Susan yang baru saja tiba di stasiun dapat informasi kalau kereta tujuan Midwich tidak dapat beroperasi karena di sana terjadi pemadaman listrik besar-besaran. Tak ada pilihan lain, Susana harus naik taksi agar bisa segera pulang. Di perjalanan terjadi macet panjang karena akses menuju ke Midwich Town ditutup. Segera ambil sikap dan turun dari taksi, Susana berjalan menuju ke rumah, padahal sebelumnya polisi sudah mengingatkan agar tidak masuk ke Midwich. Setelah melewati jalan gelap di tengah hutan, Susan sampai ke Midwich Town. Dia awalnya tidak menaruh curiga ketika melihat suasana kota sangat sepi, sampai akhirnya tidak sengaja memergoki orang-orang berkostum hazmat. You shouldn't be here. Di kantor polisi, Detektif Paul bertemu dengan Bryony, agen khusus yang dikirim dari markas besar untuk menganalisis situasi di Midwich. Tapi sayangnya, hingga saat ini mereka tidak bisa memahami situasi yang sedang terjadi. Tak lama kemudian, Paul dipanggil oleh bawahannya untuk memeriksa seorang wanita yang pingsan di area sekitar yang sudah diberi garis polisi. Wanita pingsan itu adalah Susana. Rupanya Paul dan Susana sudah pernah bertemu sebelumnya. Paul minta kepada psikiater itu untuk menceritakan apa yang dirasakan ketika pingsan. Susana pun menjelaskan, tubuhku terasa sangat ringan dan tiba-tiba saja aku tak sadarkan diri. Paul dan Bryony mendekati batas polis line. Kemudian detektif senior itu memutar pesan suara dari istrinya Deborah. Pemadaman listrik ini membuatku sangat takut. Sebaiknya kau pulang sekarang agar bisa menemaniku. Belum tuntas mendengarkan semua pesan, suara Deborah pun mendadak hilang. Keesokan paginya, sebuah helikopter dikirim untuk memantau situasi di tengah kota Midwich. Paul punya firasat buruk tentang helikopter, dan benar saja. Proses evakuasi orang-orang yang berada di pinggiran zona merah pun dilakukan karena beberapa orang dipisahkan dengan keluarga mereka yang ada di zona merah. Orang-orang ini tidak terima dan kericuhan pun terjadi. Ponsel Susana tiba-tiba berdering. Cassie? I need you.
Di kantor polisi, para detektif di bawah kepemimpinan Paul segera bergegas menyelidiki musibah apa yang baru saja kota Midwich alami tadi malam. Bryony sadar kalau sedari tadi Paul resah karena belum dapat kabar dari istrinya. Secara sukarela, wanita berambut bondol itu pergi ke rumah Paul untuk memeriksa kondisi Deborah. Singkat cerita, sampailah Bryony ke sana. 1 dan 2 ketukan pintu tak ada jawaban. Dia pun masuk lewat jalur belakang. Rupanya pada saat Deborah dan Jody pingsan, kompor di rumah dalam keadaan menyala tanpa api. Otomatis gas dari kompor tersebut menyebar dan mengakibatkan semua orang di kota kembali berkumpul bersama keluarga, khusus bagi para wanita. Mereka merasakan ada sesuatu yang aneh di dalam perutnya. 2 bulan setelah fenomena aneh itu terjadi, semua orang di kota Midwich coba menjalani hidup secara normal dan perlahan melupakan kejadian tersebut. Paulus datang menemui Jody lalu mengajak wanita itu kembali ke kota. Detektif berpangkat perwira tinggi ini tahu betul kalau adik iparnya sedang hamil. Sam dan Zoe merasakan kebahagiaan yang luar biasa karena sebentar lagi mereka akan dikaruniai buah hati. Ketika pasangan ini datang ke rumah sakit untuk memeriksa kondisi calon bayi, petugas medis di sana malah menyuruh mereka untuk datang ke kantor Badan Intelijen dan Keamanan Kota. Di sana sudah banyak wanita yang sedari tadi hadir lebih dulu. Setelah semuanya berkumpul, agen pemerintah menyampaikan kalau semenjak peristiwa pemadaman listrik atau yang sekarang diberi nama fenomena blackout, semua perempuan yang sudah dewasa di Midwich Town dinyatakan hamil. Sontak kabar tersebut membuat kaget pengunjung seisi ruangan. Paul mengatakan insiden blackout 2 bulan lalu itu masuk ke dalam kategori ancaman tingkat merah. Artinya kejadian ini belum bisa dijelaskan dengan berbagai macam disiplin ilmu seperti medis, intelijen, geografi, dan teknik elektro. Satu hal lagi, kejadian ini bersifat sangat rahasia. Oleh karena itu, Paul meminta kepada semua perempuan yang hamil menandatangani surat pernyataan resmi bahwa kejadian ganjil ini jangan sampai bocor ke pihak luar. Beberapa di antara perempuan yang hadir merasa tidak percaya sekaligus tidak terima dengan informasi dari Paul CS. Seperti Zoe yang coba menghubungi pengacaranya untuk meminta bantuan, namun apa yang terjadi? Sinyal ponselnya tidak dapat bekerja alias dipadamkan. Anggota militer bersenjata juga menghalang pintu keluar agar tidak ada yang keluar dari gedung. Keadaan di sana pun berubah jadi tegang. Susana berdiri dan mengambil alih situasi. Dia memperkenalkan diri sebagai psikiater satu-satunya di Midwich Town. Retorikanya berhasil menenangkan semua perempuan yang ada di sana. Meski masih ada yang tidak percaya dengan fenomena hamil massal ini, akan tetapi semuanya berhasil diatasi berkat kepiawaian Susan dalam menjelaskan sejumlah fakta dan opini. Semua wanita akhirnya setuju untuk menandatangani surat dari Badan Intelijen dan Keamanan Wilayah. Setelah itu, mereka semua diajak ke ruangan tes medis untuk memeriksa kondisi janin yang ada di perut. Susan berada di luar sambil menikmati sebatang rokok. Tiba-tiba Paul datang menghampiri, lalu mengajak psikiater itu untuk menemui petinggi dari Departemen Keamanan bernama Bernard. Perwakilan dari pemerintah itu mengaku sangat terkesan dengan cara Susan mengatasi kegaduhan yang terjadi tadi. Karena aksi Susana dinilai sangat positif, pihak pemerintah mengajaknya untuk bekerja sama, berkontribusi sebagai psikolog resmi pemerintah dalam membantu para calon ibu di masa kehamilan maupun pasca melahirkan nanti di Midwich Town. Selesai dari kantor, Paul mengajak Jody untuk tinggal di rumah sampai anak yang ada di dalam perutnya lahir. Sementara itu, keesokan harinya, Zoe mendapat telepon dari rumah sakit yang menjelaskan tidak ada satupun DNA Sam di dalam janin yang sedang dikandung. 100% full DNA dari Zoe saja. Fakta tersebut membuat Zoe berkeinginan untuk menggugurkan kandungannya, namun dilarang oleh Sam. Bagi Sam, ada atau tidak ada DNA darinya itu sama sekali bukan masalah. Di tempat lain, Stewart mendapat pesan dari Amrita yang mengatakan kalau dirinya juga sedang hamil.
Kabar lainnya datang dari Casey yang sudah membulatkan tekad untuk mengakhiri kehamilannya dengan cara datang ke rumah sakit. Sesampainya di sana, Casey bertemu dengan Nora yang sedari tadi sudah di rumah sakit. Nora menceritakan sesuatu kepada Casey kalau beberapa hari yang lalu ada temannya yang memposting kehamilan ini di media sosial dan tak lama kemudian unggahan tersebut langsung di take down otomatis. Rachel juga tiba di rumah sakit dengan tujuan yang sama. Perawat mengantarkan surat persetujuan yang harus ditandatangani oleh 3 perempuan cantik ini, namun tiba-tiba 5 bulan berlalu, para wanita menjalani kehidupan seperti biasa di Midwich Town. Tapi ada yang aneh dari kehamilan ini, perut mereka lebih besar daripada wanita hamil pada umumnya. Hari demi hari pun berlalu, hingga tibalah waktunya. Okay, stay calm. Semua bayi lahir dalam keadaan sehat dan lagi-lagi ada yang aneh. Para bayi ini jauh lebih besar daripada bayi-bayi pada umumnya yang baru lahir. Di malam hari, kejadian aneh pun kembali terjadi. 2 tahun kemudian, para wanita memang tampak menjalani kehidupan layaknya orang-orang normal, namun sebenarnya tidak. Mereka seperti terisolasi dari dunia luar, tidak ada pilihan lain, toh mereka juga sudah menandatangani kesepakatan dari pemerintah. Putri Zoe bernama Hannah dan putra Rachel, Joe, saling memandang lewat jendela. Mereka seperti sedang melakukan kontak batin satu sama lain. Tak lama kemudian, kediaman Stewart didatangi oleh Emrita dan putrinya, Sunny. Emrita sadar betul bahwa dirinya tidak boleh ke sana karena bisa menghancurkan rumah tangga Stewart. Tapi entah mengapa, Sunny terus mengajak Emrita pergi ke Midwich Town. Di sekolah, anak-anak yang baru lahir sedang mengikuti pelajaran di kelas. Tiba-tiba saja lampu mulai berkedip, persis seperti awal kejadian blackout beberapa tahun silam. Anak-anak lari ke arah jendela untuk melihat putri kandung Stewart, Charlotte, membawa Sunny ke sekolah. Aneh tapi nyata, semua anak-anak secara sukacita menyambut kedatangan Sunny. Anjing milik Jane menggonggong keras seperti mau menerkam Sunny. Anak-anak di sekelilingnya langsung menatap anjing tersebut dengan tajam. Zoe tiba-tiba datang dan memecah lingkaran yang dibuat oleh para bocah tersebut. Susana pergi menemui Emrita untuk diinterogasi karena tidak ada satupun warga yang mengenalnya. Bagaimana Emrita bisa hamil? Mengapa dia ada di Midwich Town pada saat blackout? Emrita pun menjelaskan bahwa dia adalah selingkuhan Stewart dan pada saat peristiwa blackout dia sedang bermalam di rumah rekan kerjanya tersebut. Emrita mengaku juga pernah coba menggugurkan kehamilan, akan tetapi tiba-tiba saja dia seperti terhipnotis dan segera pergi meninggalkan rumah sakit. Paulus datang untuk memberitahu Emrita bahwa dia tidak boleh meninggalkan kota, tapi wanita itu menolak. Emrita bergegas ingin pergi ke Midwich Town. Dia juga tak lupa mengajak Sunny untuk pergi, tapi keanehan pun kembali terjadi. Sunny tidak mau pergi dari kota dan ingin menetap di Midwich Town. Beberapa saat kemudian, semua anak-anak diwajibkan mengikuti tes memilih gambar. Ajaibnya, jika seorang anak memilih salah satu gambar, maka anak-anak lain juga ikut memilih gambar yang sama. What the hell? Zoe menyelinap ke kantor untuk berbicara dengan Emrita, menceritakan padanya tentang upaya pemerintah membiayai dan mengisolasi semua warga yang mengalami peristiwa blackout. Lalu kedua wanita ini pun saling bertukar kontak. Zoe berpesan kepada Emrita, sebaiknya kau pergi dari kota ini selagi bisa. Setelah dari sana, Zoe mengajak Hannah untuk pulang. Dalam perjalanan, mereka berhenti sejenak dan melihat anjing milik Jane mati akibat tenggelam di sungai. Keesokan harinya, Hannah tiba-tiba mengatakan kalau dirinya tidak membunuh anjing yang mereka lihat kemarin. Kebetulan pada momen ini, Zoe sedang memasak sesuatu di dapur, kemudian tangannya sulit bergerak dan We didn't hurt the dog.
Malam harinya, setelah semua ibu menidurkan anaknya masing-masing, Zoe datang mengunjungi Susana dan menceritakan apa yang baru saja ia alami tadi pagi. Kemudian, wanita cantik itu juga mengatakan kalau semenjak Sunny datang ke kota, situasi jadi semakin kacau. Di hotel, Amrita bersiap-siap lalu membangunkan Sunny dari tidurnya dan berkata, "Ayo nak, sudah saatnya kita pergi dari sini." Sunny menolak, namun Amrita terus memaksa. Sebelum meninggalkan hotel, Amrita meninggalkan pesan suara kepada Zoe. Dia mengikuti saran dari wanita cantik itu untuk pergi dari Midwich Town tiba-tiba saja. Get in now! Beberapa saat kemudian, Charlotte bangun dan menemukan Sunny di luar rumah. Susana langsung dihubungi oleh Sarah agar bisa merapat ke sana. Menurut penjelasan Sunny yang disampaikan kepada Sarah, Amrita menurunkannya di depan rumah lalu kemudian pergi. Ketika dicoba konfirmasi ke Amrita, ponsel milik wanita keturunan India itu tidak dapat dihubungi. Tak lama kemudian, ponsel Susana berdering karena panggilan dari Paul. Detektif itu meminta Susan untuk pergi ke basement hotel. Sesampainya di sana, mobil Amrita ternyata masih terparkir di basement, artinya wanita itu tidak benar-benar pergi dari Midwich Town. Zoe mendengar pesan suara yang ditinggalkan oleh Amrita. Setelah itu, dia langsung memeriksa Hannah di kamar dan tutup rahasia rapat-rapat, ucap gadis kecil itu. Bryony dan Paul terus menyelidiki hilangnya Amrita, tapi semua kamera pengawas mendadak bermasalah. Keesokan harinya, Paul kembali memeriksa rekaman CCTV di hotel tempat Amrita menginap. Detektif senior itu memperhatikan ada sebuah mobil van berwarna putih di sana. Setelah dikonfirmasi kepada pihak hotel, van tersebut adalah mobil freezer khusus untuk mengantar bahan makanan mentah. Sesegera mungkin Paul melacak perusahaan penyedia layanan frozen food tersebut. Sampai di sana, seorang pegawai mengatakan kalau mobil yang ada di rekaman kamera pengawas itu rusak, tidak mungkin bisa jalan, apalagi dingin. Tapi Paul tetap saja ingin melihatnya. Ketika dibuka, Paul menemukan sesuatu yang mencengangkan. Bryony dan Paul melaporkan temuan mereka kepada Bernard, menunjukkan bahwa pendingin di mobil itu seharusnya rusak dan mati total, tapi entah mengapa bisa menyala dengan baik. Setelah mendengar semua cerita dari Paul dan Bryony, Bernard memutuskan untuk merahasiakan kasus kematian Amrita rapat-rapat, jangan sampai siapapun tahu, termasuk Susana. Sementara itu, keponakan Paul bernama Nathan sambil ditemani Joe main ayunan di sekolah. Curtis muncul bersama David. Bocah itu juga ingin bermain ayunan. Curtis memaksa Joe pergi dari ayunan agar bisa ditempati oleh David. Sepertinya dua anak ajaib ini tidak suka dengan sikap Curtis. Slow down. I can't. Too high. Easy. Keesokan harinya, Sam lewat di depan rumah Curtis dan menanyakan mengapa anaknya tidak berangkat sekolah. Dengan tegas Curtis menjawab, dia sedang kuberi hukuman. Putri Sam tidak senang karena temannya dihukum. Kemudian dia dengan sengaja menggores mobil Curtis. Perlu diketahui, para anak ajaib ini punya ketertarikan satu dengan yang lainnya. Solidaritas mereka juga sangat tinggi. Jika satu merasa sakit, maka yang lain ikut merasakan juga. Susana datang ke sekolah pada jam tidur siang murid. Dia menemui Nathan dan menginterogasi bocah cilik itu secara perlahan terkait peristiwa ayunan di taman. Awalnya Nathan mau kooperatif, tapi lama-kelamaan bocah itu langsung mulai pusing. Ditambah lagi ucapan Nathan membangunkan anak-anak lain. Mereka tidak senang karena Nathan buka suara dan akibatnya Let me out. Let us out. I didn't do anything. It was her. Zoe pergi ke stasiun kereta. Sepertinya dia mulai gerah dengan semua polemik dan peristiwa yang ada di Midwich Town. Dulu ketika dia masih hamil, langkah Zoe terpaku seolah dia dibuat tidak bisa meninggalkan kota. Namun kali ini berbeda, Zoe dengan mudah pergi dari Midwich Town. Zoe tiba di London dan menemui seorang teman lama. Mereka berdua rupanya terbawa suasana. Zoe diajak pergi ke apartemen si pria. Tiba-tiba, wanita cantik itu sadar bahwa dia sedang diawasi. Selain itu, sepertinya wanita ini secara tidak sadar dipengaruhi oleh anak-anak di Midwich Town karena mereka menganggap Zoe sebagai ancaman.
Di rumah, Hannah bertanya kepada Sam mengapa ayah diam saja Curtis memarahiku saat aku tidak sengaja menggores mobilnya. Sam yang mendengar pertanyaan itu seperti terhipnotis, tak pikir panjang dia langsung menghampiri Curtis dan baku hantam pun terjadi. Karena Casey sedang tidak ada di rumah, Susana coba memanfaatkan momen tersebut untuk menggali informasi dari Evie. Salah satunya tentang mimpi buruk yang beberapa hari ini kerap dialami oleh cucunya itu. Evie mau saja bercerita, tapi sebelum itu dia mau Susana menemaninya bermain di hutan. Koneksi dialami Nathan, dengan serius dia mengatakan kepada Paul kalau Susana akan menyakiti Eve. Jelas, ini adalah fitnah yang dilakukan oleh para bocah misterius ini. Ketika permainan baru saja dimulai, Evie menghilang. Dia seperti melarikan diri dari Susan. Ketika berhasil ditemukan, Evie mengatakan, "Aku takut kau akan menyakitiku." Tak lama kemudian, Paul datang dan menyelamatkan Evie yang sedang berlari di jalur lintasan kereta. Come to me. Tried to hurt me. No, Cassie, you're a liar and you're not safe to live. Setelah kejadian tersebut, Susana dianggap sebagai ancaman dan harus dipisahkan dari anak-anak, sekaligus jabatannya sebagai konselor dicabut. Zoe menuliskan catatan tentang segala sesuatu yang terjadi di Midwich Town, mulai dari kehidupan yang diisolasi hingga fenomena anak-anak berperilaku aneh. Pada adegan ini, secara gamblang Zoe menyebut kalau semua bocah yang lahir akibat peristiwa blackout adalah anak alien. Zoe dan Sam juga sudah sepakat untuk berencana lari dari kota ini. Semua ketakutan dan rencana mereka dirahasiakan rapat-rapat dari Hannah agar tak curiga mereka berdua tetap pura-pura sayang dengan Hannah. Memo sudah selesai ditulis, salah satunya dibawa ke Bryony dan satunya lagi disimpan di rumah. Bryony bertemu dengan Bernard, kemudian dia menceritakan tentang memoir yang ditulis Zoe. Wanita cantik itu mengajukan satu persyaratan kepada Bernard, yaitu meeting. Bila tidak, maka tulisan ini akan segera dipublikasikan. Karena takut, Bernard akhirnya setuju. Di tempat lain, Susana menerima pesan dari Earth Monitor. Tautan pesan tersebut seolah memberi sebuah clue, yaitu Nordos. Keesokan paginya, Paul pergi menemui Susana dan membagikan fakta tentang kematian Amrita. Karena mereka berdua kini sudah saling percaya, Paul meminta rekaman suara percakapan antara Susana dan Nathan. Sampai di kantor, Paul suruh bawahannya untuk mencernihkan suara teriakan anak-anak yang ada pada rekaman tersebut. Suara teriakan terdengar seperti bahasa Rusia dan di dalamnya ada kata Nordos. Sementara itu, Zoe bertemu dengan Bryony dan Bernard, kemudian menjelaskan kalau dia ingin pergi bersama Sam meninggalkan kota. Jika Bernard sudi membantu, dia berjanji akan membakar semua salinan memoarnya. Ketika sedang mengajak anak-anak, Sam dapat pesan singkat dari Zoe yang memberitahu kalau dia dan Bernard sudah sepakat. Zoe diizinkan pergi dari Midwich Town. Dalam perjalanan pulang, setelah meeting dengan Bernard, Zoe merasakan ada sesuatu di dalam perutnya. Dia yakin betul kalau sekarang ia benar-benar hamil anak dari Sam. Untuk membuktikan, Zoe langsung membeli alat tes kehamilan dan sesampainya di rumah, dia langsung memeriksa kehamilannya. Dan ya, ternyata wanita cantik itu benar-benar hamil. Zoe merahasiakan kabar bahagia ini dari Hannah. Setelah itu, Zoe berbicara empat mata dengan Sam kalau mereka harus segera pergi meninggalkan Hannah. Ketika sepasang kekasih itu tengah mempersiapkan diri untuk kabur dari kota, Joe melihat Zoe menyembunyikan tulisannya. Joe langsung melakukan kontak telepati dengan Hannah dan gadis itu segera pergi mengambil memoir milik ibunya tersebut. Di kantor, Paulus menyelinap ke kantor Bryony dan mencari file Nordos. Detektif itu menemukan laporan beberapa tahun yang lalu tentang sekolah khusus anak-anak. Pada isi laporan tersebut, tidak ada satupun anak-anak yang selamat, alias semuanya tewas. Anehnya, tidak disebutkan tragedi apa yang terjadi sehingga membuat para bocah itu tewas. Sejumlah wali murid mengajak anak-anak mereka piknik, termasuk Sam yang pergi bersama Hannah. Namun sepertinya semua anak-anak sudah tahu rencana Sam. Mereka kompak memelototi pria yang berprofesi sebagai guru sekolah tersebut. Sam segera mengirim pesan kepada Zoe, memberitahukan bahwa anak-anak sepertinya tahu kalau mereka akan pergi. Zoe membalas, dia tetap ingin pergi dari kota karena takut istrinya yang sedang hamil pergi sendiri. Sam langsung meninggalkan acara piknik dan pulang ke rumah. Ketika Sam jalan pulang, tanpa disadari anak-anak sedang memperhatikan langkahnya.
Hujan mulai turun, semua orang piknik kembali ke rumah mereka masing-masing. Ivy melihat Susana dan Cassie sedang diskusi. Gadis kecil itu tahu betul kalau kedua orang dewasa ini sedang membahas tentang dirinya dan komplotan bocah lainnya. Susana dan Cassie ingin sekali menghentikan langkah anak-anak alien ini. Kemudian Ivy mengatakan semua sudah terlambat. Sam dan Zoe mulai bersiap untuk pergi. Wanita cantik itu melihat salinan memoarnya sudah hilang dari atas lemari. Tiba-tiba Sam melihat sosok melintas di pekarangan rumahnya. Ia pun segera memeriksa. Di dalam rumah, Hannah membuat tubuh Zoe kaku, lalu pelan-pelan tangannya digerakkan untuk memakan buah beri beracun. This time we will. Susana coba berunding dengan Ivy. Dia berjanji akan hidup berdampingan dengan semua anak-anak alien ini. Susan juga menyinggung kata Nordos dan sontak membuat lampu berkedip. Di kantor, Bryony mengakui kalau dia sudah tahu tentang semua misi terselubung dari fenomena blackout dan dia tidak punya pilihan. Wanita berambut bondol itu hanya menjalankan perintah dari Bernard sebelum Midwich, kota Nordos lah yang mengalami peristiwa blackout. Semua perempuan yang sudah dewasa di sana mendadak hamil massal. Kembali ke rumah Susana, di saat yang sama Ivy juga membenarkan cerita tentang Nordos. Pada waktu itu, semua anak-anak alien dikumpulkan dalam kelas, kemudian dimusnahkan. Cassie menghubungi Paul dan meminta bantuannya untuk segera pergi ke rumah Zoe. Sesampainya di sana, detektif senior itu dicegah oleh Dad, you shouldn't be here. Awalnya janji, kini Susana bersumpah kalau dirinya dan semua warga yang ada di Midwich tidak akan mengulangi tragedi Nordos. Susan juga menambahkan, anak-anak ini akan tumbuh dan berkembang secara damai selama berada di Midwich. Ivy mulai percaya dengan ucapan Susan, kemudian dia mengirim telepati ke anak-anak lain. Dua tahun kemudian, kehidupan di kota mulai berjalan harmonis. Semua orang tua saat ini sepakat dan akan memperlakukan anak-anak alien ini dengan penuh cinta dan kasih sayang. Di samping itu, bila diperhatikan, semua anak-anak ini tumbuh lebih cepat daripada usianya. Mereka sekarang terlihat seperti anak 12 tahun. Bernard kembali mengungkapkan rencananya. Dia ingin semua anak-anak dibawa ke pangkalan militer untuk dilakukan tes lebih lanjut. Entah apa tujuan sebenarnya. Yang pasti, Susana tidak menyukai rencana tersebut. Sam dan Zoe kini sudah punya bayi kedua bernama Ellie. Lihatlah betapa lucunya bayi tersebut. Hannah juga senang dengan kehadiran Ellie. Ia menerima dengan hangat putri kedua dari pasangan Zoe dan Sam itu. Sayangnya, kabar bahagia tidak ikut dirasakan oleh pasangan Curtis dan Rachel. Mereka berdua baru saja bercerai. David, anak pertama mereka, lahir sebelum fenomena blackout, kini harus tinggal bersama Curtis. Adegan pertengkaran Curtis keluar dari rumah pun dipantau oleh Hannah dari kejauhan. Tinggal di rumah sederhana milik sang ayah, David diam-diam pergi dan ingin masuk ke sekolah agar bisa bermain dengan anak-anak lain. Tapi sayang, kode akses masuk ke pagar sudah diubah, David tidak bisa masuk ke sana. Sementara itu, Paul membawa Ivy dan Nathan ke pangkalan militer untuk dilakukan penelitian. Para orang tua atau orang dewasa tidak diizinkan untuk masuk ke dalam menemani anak-anak. Ketika Ivy dan Nathan sedang dites, lampu pun kembali berkedip. Sam tahu kalau para murid tidak ada di kelas. Ia coba mencari mereka, lalu tiba-tiba pingsan. Pagar sekolah mendadak terbuka secara otomatis. David masuk ke dalam dan menuruni tangga ruang bawah tanah sekolah. Bocah itu sangat terkejut ketika melihat anak-anak sedang membuat lingkaran. Sialnya, salah satu dari mereka melihat David. Bocah kecil itu lari sekencang-kencangnya dan tidak sengaja mainannya jatuh di dekat tangga ruang bawah tanah. Sam yang mulai siuman melihat seorang anak sedang berlari kencang, tapi dia tidak begitu yakin dengan pandangannya. Di pangkalan, Susana dan Paul bangun akibat suara tembakan. Rupanya anak-anak yang tadi dibawa ke pangkalan militer diuji coba untuk mengendalikan prajurit. Hasilnya pun mengerikan. Anak-anak ini mengendalikan prajurit untuk melakukan aksi menembak, bahkan ke rekan sendiri.
Setelah itu Evie dan Nathan diizinkan pulang. Tidak jauh dari rumahnya, Rachel bergegas keluar ketika dia melihat David muncul di sana. Sungguh aneh, bola mata David tampak begitu mengerikan. What's happened to you? Di rumah sakit, Susana coba mengajukan sejumlah pertanyaan kepada David, namun anak itu hanya mengucapkan kata sekolah. David juga kerap mengalami mimpi buruk sebab ketika dia coba lari dari sekolah, anak-anak berhasil menangkap dan menghapus ingatannya. Masih di rumah sakit, Rachel diam-diam sengaja mendengar percakapan Bernard dan Joe tentang David. Putra pertama Rachel itu rupanya sudah tahu banyak tentang proyek terselubung dari anak-anak alien. Karena takut nyawa putranya direnggut, Rachel langsung membawa David pergi dari rumah sakit. Joe tahu ibu dan anak itu berusaha kabur dari rumah sakit. Ia pun langsung menghubungi komplotannya via telepati. Keesokan harinya, Bernard mengadakan pertemuan dengan para orang tua dan memberitahukan kalau saat ini anak-anak tidak lagi merasa aman di kota. Bernard berencana membawa mereka semua pergi dari Midwich Town. Nora dan Jane sangat marah mendengar berita tersebut. Berarti perjuangan mereka selama 5 tahun terakhir ini merawat dan membesarkan anak-anak semuanya menjadi sia-sia. I've spent 5 years colluding with their You told us we could trust them. From their current homes to a government facility. Tell them that you want to stay. Evie! Sementara itu, Sam yang selama ini dihantui mimpi buruk tentang sekolah dan sudah mengetahui kalau David menjadi saksi mata ritual anak-anak alien di ruang bawah tanah, pergi menemui Paul dan menunjukkan bukti mainan Susana. Paul langsung menghubungi Susana, lalu mereka pun bersenang-senang pergi untuk memeriksa ruang bawah tanah di sekolah. Di sana mereka menemukan lingkaran terbakar, itu membuktikan kalau David memang melihat suatu ritual di sekolah. Tiba-tiba listrik mulai berkedip dan Paul naik ke atas untuk memeriksa. Paul melihat ada 2 anak di sana. Mereka mau Paul segera menyerahkan kunci ruang bawah tanah. Awalnya Paul menolak, lalu kemudian dipaksa. Setelah kunci diambil, ruangan dikunci, dan sialnya Susana masih di dalam dan terkurung di sana. Anak-anak itu menyuruh Paul untuk kembali ke rumah dan menjaga Nathan baik-baik. Sesampainya di rumah, Paul ingin segera pergi lagi untuk menyelamatkan Susan, tapi dihalang oleh Nathan. Kemudian Paul melihat Nathan menggenggam benda tajam di tangannya. Ia heran mengapa Nathan melakukan hal itu, bahkan sampai melukai tangannya sendiri. Kemudian bocah kecil itu menjelaskan, rasa sakit bisa menghalang anak alien lainnya mendengar percakapan. Di sini terlihat jelas kalau Nathan kini sudah mulai berencana membelot dari komplotannya dan ingin hidup bersama manusia. Masih di malam yang sama, Susana melihat Bernard masuk ke ruang bawah tanah. Curtis membeli senjata dari seorang pengedar. Apa yang sedang direncanakannya? Di rumah Zoe, Hannah mengancam akan membunuh Ellie kalau Sam tidak mengaku soal menemukan mainan David di ruang bawah tanah dan menyerahkannya kepada Paul. Sementara itu, June baru saja sampai di sekolah untuk bekerja, menjalankan profesinya sebagai guru. Susana yang melihatnya langsung meminta tolong. Setelah bebas, psikiater di Midwich Town segera pulang ke rumah dan menemukan putrinya sudah terkapar akibat overdosis. Susana pun langsung membawanya ke UGD. Di rumah sakit, Bryony dan Paul bicara dengan Susana. Dalam dialog ini terungkap kalau ada satu anak yang selamat dari tragedi Nordos dan anak tersebut sekarang sudah dewasa, bernama Bernard. Ya, Bernard adalah anak alien yang sudah tumbuh dewasa. Percakapan mereka tiba-tiba disela oleh Joey. Bocah itu mau Susana ikut bersamanya. Paul coba mencegah, namun Susana akhirnya setuju ikut dengan Joe. Remaja itu menginterogasi Susan dalam tekanan ancaman yang cukup serius. Dokter ahli kesehatan mental itu dibuat kaku di bawah atap yang akan segera rubuh. Kematian Joe dirasakan oleh semua anak, termasuk Evie yang sedang menjenguk ibunya di rumah sakit. Curtis masuk rumah sakit dan membawa David pergi dari sana. Anak-anak lain sudah sampai di rumah sakit dan menghalangi Curtis pergi. Susana juga melarang Curtis pergi demi keselamatan.
Sekarang semua anak-anak bersiap untuk pergi meninggalkan kota. Namun salah satu dari mereka, yaitu Nathan, sebenarnya tidak mau pergi. Paul menyelinap keluar dan pergi menemui Susanna untuk menyusun strategi supaya anak-anak tidak bisa keluar dari Midwich Town. Selain itu, Susanna juga ingin menyelamatkan Casey yang kini disandra oleh sekelompok anak alien. Sekalian Paul juga minta tolong kepada Susanna agar mau menyelamatkan Nathan dari para anak remaja aneh itu. Sekolah menjadi base camp sementara para anak-anak sebelum mereka dibawa pergi keluar kota. Tempat tersebut kini sudah dijaga oleh pasukan militer. Sesampainya di sekolah, Susanna berbicara dengan anak-anak sekaligus Bernard. Secara lugas, Susan mengatakan kalau dirinya sekarang sudah tahu siapa Bernard yang sebenarnya. Selain itu, Susan juga mengatakan kalau dirinya ingin sekali ikut dengan anak-anak ini kemanapun mereka pergi. Para alien ini sebenarnya tidak percaya dengan semua ucapan Susan. Bagi mereka, manusia adalah makhluk rendahan yang sangat ahli memanipulasi. Dari kejauhan, seorang ibu muncul dan ingin sekali memeluk putrinya untuk terakhir kali. No, you're coming with me. Casey akhirnya percaya dengan ucapan ibunya kalau anak-anak alien yang ada di Midwich bukanlah suatu anugerah, melainkan musibah. Susanna terus meyakinkan anak-anak alien agar dirinya mau diterima ke dalam komplotan mereka. Sebentar lagi akan diadakan pemadaman listrik. Kali ini tidak membuat semua perempuan menjadi hamil, melainkan menghapus ingatan semua warga tentang anak-anak alien yang bersembunyi di dalam bunker. Maka ingatannya tidak akan hilang karena Susanna sudah diterima ke dalam komplotan alien. Wanita itu disuruh masuk ke dalam ruang bawah tanah. Sementara itu, Paul sedang merakit sebuah peledak. Dia mau memusnahkan semua anak-anak alien ini secara tuntas. Pasti timbul pertanyaan di benak kalian semua, kenapa anak-anak alien tidak dibiarkan pergi saja ke kota? Bukankah selama ini mereka sudah membuat situasi menjadi tidak nyaman? Jawabannya sederhana, apabila anak-anak alien dibawa keluar dari Midwich, lalu pergi ke pangkalan militer dan keluar dari kota, maka mereka semua akan melakukan invasi besar-besaran. Nantinya bukan hanya Midwich yang mereka kuasai, melainkan seluruh dunia. Oleh sebab itu, Susanna dan Paul sedang berusaha keras untuk mencegah anak-anak keluar dari kota. Paul dapat telepon dari Nathan. Putranya itu menyuruh sang ayah untuk segera masuk ke ruang bawah tanah sebelum Blackout Volume 2. Paul juga memperingatkan Zoe dan Sam untuk bersembunyi dengan membawa serta putri mereka, Ellie. Semua anak-anak mulai membentuk lingkaran dan di pagi harinya, anak-anak mengunjungi orang tua mereka masing-masing untuk memastikan bahwa ingatan sudah benar-benar terhapus. Nathan ikut melakukan hal tersebut kepada ibunya. Don't you know me? I haven't been here very long, so... I just thought I lived here once. Hannah mengunjungi orang tuanya. Zoe dan Sam berakting sangat baik. Mereka berdua berlagak seperti benar-benar lupa dengan Hannah. Nyaris ketahuan pada saat Ellie tiba-tiba muncul dan memanggil kakaknya itu. Hai Hannah. Paul menyelinap masuk dan menyamar sebagai salah seorang anggota tentara pengawal yang akan membawa anak-anak pergi keluar kota. Lalu kembali ke Zoe dan Sam yang sedang bersiap-siap lari dari Midwich, didatangi oleh Hannah. Tampaknya Hannah mau menghukum Sam dan Zoe karena sudah berani membohonginya. Tapi ketika Hannah melihat wajah lugu Ellie, dia pun mengurungkan niat tersebut. Di luar sekolah, Susanna melihat Nathan. Dia tahu kalau lelaki remaja itu sangat ingin keluar dari komplotan alien karena Paul sudah menceritakan semua kepadanya. Susanna meminta kepada Nathan agar mau membawa serta Casey pergi bersamanya ke tempat yang aman. Para prajurit menyiapkan bus khusus untuk anak-anak dan Paul dengan cepat melakukan aksi menaruh tas berisi peledak di dalam kendaraan tersebut. Sekarang anak-anak sudah bersiap pergi, tapi mereka sadar kalau Nathan tidak ada di barisan. Mereka saling berkomunikasi dengan mencari keberadaan Nathan, bahkan sampai mengerahkan tentara. Ketika berlari di hutan, kaki Nathan terkena jebakan. Alhasil, sinyal pelacak para anak alien pun hilang. Susanna meyakinkan anak-anak kalau Nathan dan Casey tidak terlalu penting. Mereka semua harus segera masuk ke dalam truk dan pergi dari Midwich. Akhirnya anak-anak pun menuruti saran Susanna. Di perjalanan, Bernard dapat panggilan telepon. Dikatakan bahwa di dalam rombongan mereka ada pengkhianat. Berhati-hatilah bos, dan segera periksa. Paul sedari tadi sudah siap dengan ponselnya yang berfungsi sebagai detonator peledak. Ketika Bernard dan pasukan hendak menuju ke mobilnya, Paul langsung beraksi.
Sekian dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Jika teman-teman suka dengan cerita ini, izinkan saya untuk mengetahui dengan klik tombol like-nya ya. Kalian juga dipersilakan untuk merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas. Bisa di kolom komentar atau bisa juga melalui DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Silahkan dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!